Karena pankreasku katanya dokter ternyata sudah gak berfungsi, sudah tidak menghasilkan insulin sejak umur 2 tahun. Iya, ketergantungan insulin, jadi harus insulin sehari 4 kali. Cuman selalu ingat pesannya orang tua, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar dan sudah bersama kita narasumber dengan motivasi yang sangat besar tentunya ya tentang kehidupan. Dan kali ini sudah bersama Kak Ocha. Kak Ocha ini mahasiswi di salah satu Universitas swasta di Pamekasan. Betul ya? Betul. Oke, Kak Ocha. Usia berapa Kak Ocha sekarang? Usia 18 tahun. Wow, baru lulus ya? Baru lulus. Baru menjadi mahasiswa ya berarti. Iya. Itu memang benar Kak Ocha, dari umur berapa tahun itu kejadian yang baru kerasa lah kayak gitu? Baru kerasanya itu setahun yang lalu. Kerasanya? Pas tahun 2021. Berarti waktu itu usia berapa? Usia 17 tahun. Pas 17 Iya. tahun ya berarti. Awalnya tuh berat badanku itu Kak, hampir 70. Iya, serius. Sekarang berapa? Sekarang 52. Nah, hampir 70 tapi aku gak diet sama sekali, makin kurus. Nah, posisi waktu itu juga daring kan sekolah. Orang tua aku kira aku stres karena daring, banyak tugas, makanya kurus gitu. Ditanya, "Kakak diet?" "Enggak, Mi," gitu aku. Terus kok makin kurus padahal porsi makan juga meningkat. Terus juga sering haus, minum, tidur gelisah. Makin lama itu pas tiap pagi badan kayak disayat-sayat di belakang Kak. Jadi kayak apa ya? Bahasa Madura tuh peles gitu. Tapi ini mungkin Kak Ocha bisa dijelasin dulu nih, sebenarnya yang benar tuh karena kenapa? Karena pankreasku katanya dokter ternyata sudah gak berfungsi, sudah tidak menghasilkan insulin sejak umur 2 tahun. Gitu. Nah, karena aku tidak menjaga pola hidup sehat dan kayak sering makanan junk food atau minum minuman yang manis, jadi diabetesku pas ditemu umur 17 tahun. Jadi gitu. Iya. Wow. Memang katanya dokter penyakitnya tuh namanya diabetes meletus 1, DM1 DM1 gitu. ya? Iya. Berarti nggak boleh karbo. Gak boleh makanan berkarbo, dikurangin karbonya. Iya, banyakin proteinnya, kayak banyakin kalau makan nasinya dikit banget, ikannya yang banyak gitu. Lauknya yang banyak. Berarti kamu sebelum umur 17 tahun biasa aja aktivitasmu? Aktivitas biasa aja, enak-enak aja. Jadi pas semenjak gejala-gejala itu, aku sempat searching sendiri kan di Google, kok kayak gejala diabetes. Aku tanya ke orang tua, enggak, papi gak kena diabetes, gak punya diabetes, masa kamu diabetes umur semuda itu gitu. Gitu. Jadi ya udah, aku biasa aja, hidup tetap kayak gitu-gitu aja, gak jaga pola makan gitu Kak. Apalagi masih muda Masih muda, jadi gak berpikiran bakal punya penyakit separah itu gitu. Dan itu berarti kamu ketahuannya di umur 17? 17 tahun. Itu kenapa tuh? Parahnya pas tiba-tiba malam tuh keringet dingin, gak enak tidur sama sekali. Jadi pas cek lab tiba-tiba 408. Wow. Wow. Normalnya kan 120 20 sampai 165. sekitar itu ya. Di sekitar itu. Dan itu 400 kan? 408. Wow. Jadi sempat rawat jalan di rumah karena COVID waktu itu. Terus mungkin karena sudah tidak nututi, aku pingsan. Jadi dirujuk ke rumah sakit, langsung masuk UGD, langsung ke ICU. Di UGD tuh aku digerojok 3 infus masih belum sadar. Iya. Jadi sadar, melek, sadar, sadar, pingsan lagi gitu. Sampai berapa hari? Enggak, sehari doang. Sehari. Jadi langsung masuk ICU, besokannya aku sudah sadar. Yang sempat itu Kak, aku sempat herbal. Nah, katanya orang-orang herbal. Jadi kan orang-orang juga prihatin kan ke kondisiku. Jadi dikasih banyak-banyak saran dari ustadz ini, waktu ceramahnya ustadz ini dikirim ke aku gitu. Herbal, rendaman air gandum 12 jam itu diminum. Nah, aku nyoba herbal itu selama 3 hari dan gak pakai insulin. Jadi aku pas tinggi banget, pingsan dan koma di ICU 4 hari, gak sadar.
itu parahnya di situ. Kayak jadi katanya dokter, pas dokter tahu itu, dokter baru bilang kalau aku gak bisa kalau gak insulin. Harus emang insulin, obat aja gak bisa gitu. Oh gitu. Mm-mm. Tapi itu dulu dari kecil ya, umur berapa? 2 tahun? 2 tahun 2 tahun baru yang nggak berfungsi. yang tidak berfungsi katanya dokter. Cuma nggak ketahuan Nggak gitu ya, karena ketahuan, nggak ada karena nggak ada gejala. tanda-tanda. Jadi katanya dokter seharusnya aku setiap menginjak tahun tuh sakit. Setiap menginjak tahun kayak tipes atau DBD atau apapun itu, pokoknya keluar masuk rumah sakit tiap tahun. Karena aku nggak pernah sakit apapun waktu itu, jadi nggak ketahuan. Nggak ada gitu. yang menduga. Nggak ada yang menduga. Yang BB sampai mau mencapai 70 itu pas usia berapa? Usia 16 tahun. 16 tahun. Iya, pas awal-awal masuk SMA. Jadi aku memang gemuk banget kan, sehat banget dulu. Pas sampai itu turun drastis 49 kilo. Turun dengan sendiri. Iya, tanpa aku olahraga dan aku gak diet apapun, dari 70 ke 49. Dan setelah dari kejadian itu ada ketergantungan nggak? Iya, ketergantungan insulin. Jadi harus insulin sehari 4 kali. Disuntik? Suntik sendiri di perut. Oh. Jadi sebelum makan, pramakan itu pagi, siang, sama malam jam 6 itu wajib banget makan. Kalau gak makan emah pasti tinggi. Jadi aku kalau emah diabetes juga tinggi. Jadi kalau pusing diabetes juga tinggi gitu. Jadi kan ngaruh. Katanya dokter juga diabetes itu kesukaannya penyakit lain, seneng penyakit lain. Jadi gitu. bisa nempel tuh ya? Nempel, penyakit lain tuh nempel gitu katanya. Oh, berarti begadang tuh nggak baik ya? Gak baik emang, bener-bener. Ya. Insulin pernah nggak bolos mungkin? Nggak pakai? Pernah. Oh pernah. Terus langsung naik ya? Iya, gak langsung naik, cuman aku ngerasa kok enak aku semalam gak insulin, jadi aku masih santai. Nah besokannya aku nyoba insulin karena aku takut tinggi lagi, jadi insulin dan aku cek ternyata lumayan tinggi, 200-an. Oh jadi emang gula darah tinggi itu karena makanan dan minuman yang kita makan dari semalamnya dan kedua hari yang lalu gitu. Ya karena kan masih diproses ya Iya, di masih tubuh diproses. kita. Sebenarnya gini, pas kamu tahu gitu sakitnya kamu kayak gini, kamu merasa gimana waktu itu? Pas aku masuk ICU, kebetulan dibolehin megang HP. Dan ICU kan Kak, jadi waktu itu COVID, perawat aja pakai APD. Masuk ke ICU cuman 3 kali sehari. Gak boleh ada orang yang nemenin. Aku sendirian di rumah sakit. Aku kan masih belum ngerti kan sakitku apa waktu itu, hari pertama. Papiku nelpon VC, kakak penyakitnya tentang organ dalam gitu. Pankreasnya kakak sudah gak berfungsi gini segala macem. Terus Diedukasi gitu. dikasih tahu. Terus katanya papi sama mami juga yang sabar ya nak ya, banyakin tawakal, istighfar, banyakin doa ke Allah, pesabar gitu. Alhamdulillah dari aku sama saudaraku yang lain yang paling sabar emang aku. Jadi yang paling nerima kenyataan tuh kayak emang bener-bener aku. Makanya kan emang bener Allah tidak mengasih cobaan kepada umatnya di luar batas kemampuan gitu. Iya. Jadi kan papiku juga ngerasa kakak buat nguatin aku ya, kakak hebat gitu, bisa sabar, bisa di ICU gak berontak minta keluar gitu selama 15 hari, kakak hebat gitu. Gitu Kak dari papiku, karena kan juga ke mental kan Kak ya, aku juga apalagi sendiri. Iya sendiri. Di hari ke-10 di ICU tuh aku nangis karena udah kangen banget sama orang tua, sama mami papi, sama orang rumah tuh aku tiba-tiba nangis di telepon mami kan waktu itu, mungkin nyambung ke mami. Di telepon, kak kenapa? Gak bisa jawab aku kak, karena aku sudah netes air mata waktu itu. Aku kalau makin dijawab makin nangis ngejer. Waktu itu kebetulan ada perawat yang masuk, di telepon, mamiku matiin teleponnya, langsung nelpon ke perawatnya. Ocha kenapa? Ditanyain. Wah dateng perawat itu ke aku langsung nangis kak. Wah dateng, dia bilang kalau jangan nangis, kalau Ocha nangis imunnya Ocha makin turun, makin lama yang mau pulang katanya gitu. Jadi kalau bisa jangan sedih gitu, jangan sedih, harus tetap happy, dibawa santai aja gitu. Sampai perawatnya bilang suruh manggil namanya Om Superhero gitu. Iya, biar itu bener-bener kayak perawat-perawat sana tuh nganggap keluarga banget. Jadi aku meskipun gak ada orang tua yang nemenin, alhamdulillah perawat-perawat sana juga ngehibur.
gitu. Ya, karena itu pertama kali banget kamu tahu sakitmu Iya, apa ya. iya, waktu pertama kali masuk rumah sakit juga langsung. itu. Dan kamu harus separah itu. sendiri di situ. Iya. Ya. Wow. Dan setelah itu kamu menjalani aktivitasmu kayak gimana? Jalani aktivitas alhamdulillah sama seperti biasanya, tapi cuman lebih ngejaga pola makan, gaya hidup sehat. Terus aku juga setelah itu rajin jalan-jalan kecil keliling-keliling parteker gitu. Terus selain itu juga gak boleh banyak pikiran Kak, gak boleh capek. Yang paling penting ya. Yang paling penting itu. Akhirnya pas Kak Ocha itu disuruh untuk terapinya insulinnya itu harus disuntik, Kak Ocha gimana pertama kali harus gitu? Itu kan rutinitas yang tidak menyenangkan sebenarnya. Iya bener. Jadi pas awal keluar dari rumah sakit malamnya tuh langsung disuntik. Kebetulan tanteku itu sering nyuntikin mbah sepupuku gitu. Juga ternyata dari situ, dari turunan. Jadi waktu itu aku pertama kali disuntikin sama tanteku, dikasih tahu caranya gini. Jadi pas ke mami papiku yang sering suntik di lengan, karena coba biar tidak di lengan terus, biar gak gak keras gitu lengannya kan, kayak semacam kalau disuntik terus itu pasti itu membuat pertahanan tubuh sendiri buat lengan. Jadi biar bahasa Madura itu biar gak bere Kak. Iya, benar. Di perut sama di paha. Jadi aku nyoba suntik di perut, alhamdulillah sampai sekarang suntik sendiri di perut. Jadi kemana-mana aktivitas, kalau sekiranya siang nggak pulang aku bawa insulin, suntik dan makan di luar gitu. Pernah nggak sih kamu perang sendiri sama batinmu? Kenapa sih kok aku yang kayak gini? Sering. Aku sampai gini, ya Allah capek tahu Kak gitu. Aku harus suntik terus gitu. Sebenarnya bisa aku, cuman dari orang terdekat kadang ada hal-hal yang tidak mengenakan ke aku omongannya mereka gitu. Kan juga bukan aku yang mau. Terus mami papiku juga kan was-was ke aku. Jadi takut aku masuk rumah sakit lagi, takut aku sakit lagi gitu. Jadi tiap kali aku kecapean, wajahku sudah kayak menandakan aku bakal tinggi lagi itu, kakak diabetesnya tinggi nih pasti, istirahat jangan suntiknya Kak insulin gitu. Sampai orang tua aku sampai gini, Mi coba jangan menyangkut pautkan sakit lainku dengan diabetes gitu. Aku kalau inget aku sakit diabetes dan mami kayak gitu tuh malah bikin pikiran ke aku. Nah pikiran itu yang bikin aku makin tinggi gitu. Kataku mamiku, aku sempat bicara gitu berdua gitu, biar mamiku juga ngerti. Dan alhamdulillah makin kesini kalau aku udah capek, mamiku tahu cara ngatasinnya. Jadi aku disuntik insulin, tidur, istirahat, atau minum obat anti nyeri biar siniku gak sakit kan Kak. Jadi kalau udah tinggi di ulu hati sama bagian belakang tuh sakit gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah semenjak terakhir masuk rumah sakit Desember sampai sekarang gak kumat lagi alhamdulillah. Cuman kemarin sempat kecapean aja. Oh berarti kemarin-kemarinnya sudah sering masuk rumah sakit? Iya, selama setahun 4 kali masuk ICU. 4 kali? 4 kali. Itu karena kenapa? Aktivitas terlalu banyak? Aktivitas terlalu banyak, kecapean, kepikiran, dan tekanan juga. Jadi kan dari orang terdekat ada yang bilang, coba bentar sakit, coba kamu gak sakit, itu mungkin mamimu bisa gini, bisa gitu gitu. Jadi aku ngerasa, ya Allah kan bukan aku yang mau gitu. Kenapa aku yang disalahin? Kenapa coba kamu gitu? Kenapa harus ada kalimat coba kamu gitu? Aku sampai nangis sendiri kadang di kamar gitu. Cuman selalu ingat pesannya orang tua, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya gitu. Jadi orang-orang terdekatku yang lain yang care sama aku, peduli, mereka juga bilang, kamu pilihannya Allah Cah, kamu yang dipilih sama Allah untuk ngerasain sakit itu, biar kamu bisa ngurangin dosa kamu juga, biar kamu lebih kuat, biar kamu nanti ke belakang bisa jadi kakak yang benar-benar baik buat adik-adiknya kamu gitu. Dan Allah tuh pasti tahu kalau Kak Ocha yang bisa gitu. Iya, katanya mami papiku juga bilang kalau pas yang sakit itu adiknya kamu, mungkin mereka gak kuat Kak. Mungkin mereka udah kayak nangis-nangis minta, Mi udah gak mau insulin gini, mungkin udah kayak gitu.
Iya, karena itu selain sakit Kak Ocha harus Ya. menerima kebiasaan yang Yang- itu sebenarnya jenuh iya, sakit iya, lelah iya, ya kan. Iya, Dan bener itu mungkin memang suatu kejadian yang nggak bisa kita request, ya kan, memang karena kita nggak bisa mengelak juga kan, kita harus bisa menerima itu semua daripada diratapi, yang mending harus dihadapi betul. gitu. Dan untuk Kak Ocha waktu itu hubungan dengan teman, sahabat atau mungkin orang terdekat kayak gimana waktu itu setelah tahu mungkin? Pas kemarin aku down-downnya Kak, hubungannya aku sama boyfriend lah gitu, pacar. Sudah punya waktu itu. Waktu itu ada. Tapi mungkin karena itu aku lagi apa ya, dikasih cobaannya ya, cobaannya itu berat banget tahun kemarin. Doiku yang waktu itu malah toksik ke aku. Malah toksik, malah kayak dia pernah ngelarang aku buat berteman sama siapapun. Bahkan aku punya sahabat berempat waktu itu, 2 cowok 2 cewek. Dia nuduh aku selingkuh dan macam-macam sama sahabatku sendiri. Soalnya kan 2 cewek 2 cowok katanya dia. Dia pikirannya itu ke hal-hal yang tidak mengenakkan gitu. Jadi ngira aku ngelakuin hal-hal bodoh sama sahabatku. Waktu itu kan aku juga sering kumpul di rumahnya sahabatku yang cowok, sahabatku yang cewek gitu. Jadi pikirannya dia tuh gitu, tengkar karena itu, dan aku ngerasa dia udah toksik. Nah, dia juga sempat ngatain tentang penyakitku. Jadi bikin blek banget. Dia tuh bilang kayak gini, kamu tuh udah sakit, siapa yang mau sama kamu gitu. Sampai kayak gitu. Gak usah aneh-aneh lah jadi cewek gitu, gak usah murah-murah banget, bilang gitu. Astagfirullahaladzim, itu aku lagi sakit, udah diabetes kan tentunya diabetes gak boleh pikiran. Dan itu bener blek banit ke hati aku, kayak ya Allah, aku udah baik ke kamu, kenapa kamu kayak gitu ke aku gitu. Sampai dia udah toksik banget, aku mutusin buat berhenti sama dia. Gak lama, cuma sekitar 2 bulanan. Aku berhenti sama dia, tapi dia gak terima. Nah, gak terimanya dia tuh, dia malah nyebar fitnah di desanya dia gitu. Bilangnya dia ngambil harta orang tuanya buat biayain aku, buat beliin insulinku. Padahal udah jelas-jelas tiap minggu aku laporan ke mamiku, Mi, insulinnya sudah habis. Iya, mami berangkat beli dan datang insulin dari mami. Gak pernah ada insulin dari dia. Mamiku tahu sendiri. Iya gitu. Sampai ya Allah, kataku. Sampai ada ya Kak, 3 nomor gak dikenal WA aku minta save. Iya, tiba-tiba WA minta save ke aku. Awalnya aku temennya dia. Oke, aku save. Pas lama-lama dia tuh bilang gini, Ca, katanya kamu hamil ya? Loh gitu aku. Kok ada omongan kayak gitu. Iya, katanya dia sendiri. Ya udah gini aja ya, tunggu 9 bulan, kalau aku ngelahirin lihat sendiri 9 bulan itu aku gimana. Sampai sekarang kan baik-baik aja. Ya Allah, kataku, fitnahnya tuh sekejam itu. Sampai bilang dia ngebiayain hidupnya aku, dia yang, ya Allah, kataku, sampai kasihan ke mami papiku yang bener-bener ngebiayain aku. Kok pas malah dia yang ngaku-ngaku kayak gitu. Astagfirullah, kataku. Tunggu dulu, maaf ya sebelumnya dipotong. Kalau boleh tahu harga insulinnya berapa? 280. Dan itu harus kamu lakukan selama tiap minggu 8 atau 9 hari beli. Oh gitu. Berarti dalam sehari berapa kali pakai? 4 kali insulin. 4 kali. Insulin. Itu 2 jenis insulin Kak. Jadi Novorapid warna oranye itu buat pramakan, sama Lavemir itu yang warna hijau buat sebelum tidur. Dan dia mengakunya dia yang beliin. Itu mahal. Aku tanya, dia kerja apa waktu itu? Dia nganggur. Dia bahkan ya aku baru tahu ke dia. Dia tuh dikeluarin dari sekolahnya karena bolos sekolah 3 bulan. Oh gitu. Iya, jadi ya Allah, kataku. Dan dia ngakunya so enak beli insulinnya iya, kamu seharga segitu. Seharga segitu, jajan ya Allah hampir 500.000 kan tiap minggu gitu. Dia kok ngakunya kayak gitu. Ternyata emang dia ngambil uang keluarganya buat foya-foyanya dia sendiri gitu. Tapi untungnya Kak Ocha ini tipe kalau orang yang apa ya, menurut aku tuh kuat gitu. Ya, kuat. Jadi walaupun dikasih ujian kayak gini,
dari segi kesehatan, dikasih ujian juga dari segi asmaranya. Iya bener. Kamu tuh tipe kalau orang yang nggak pasrah, ya wes lah. Nggak gitu sama cowok kan, ada tuh kan tipe-tipe cewek yang kayak gitu biasanya ya kan. Jadi kamu strong gitu. Aku nggak mau diginikan. Maksudnya tegas kamu seperti itu. Aku Dan nggak itu mau, bagus. emang aku bener banget. Aku banget itu aku gak mau diatur-atur sama orang. Iya. Jadi kamu tuh siapa gitu? Orang aku hidup aja masih ke mami papiku, kenapa aku harus diatur sama kamu gitu? Iya, Aku iya. gak cuman di asmara, Rika, aku dari SMP tuh persahabatan juga sama cewek hancur banget, kayak difitnah karena ada temanku yang lain yang gak suka sama persahabatanku, difitnah dan hancur. Dan aku sadar itu, aku yang mau nolong persahabatanku, malah mereka percaya ke orang asing, bukan malah percaya ke aku. Jadi kayak waktu itu pas menjadi itu aku buat sahabatan sama cewek enggak dulu. Sampai sekarang aku baru mau sahabatan sama cewek lagi, sama yang sekarang ini. 2 tahun baru sahabatan, tapi dia gak pernah bicara aku di belakang, dia bener-bener kayak nge-support gitu. Alhamdulillah sih, emang bener katanya di story-storynya teman, kalau kamu berani ngelepas orang yang buruk di hidupnya kamu, insya Allah orang-orang baik akan datang dengan sendirinya gitu. Karena selama kita memang tujuannya baik ya kan, Iya, tujuannya orang-orang baik itu pasti akan datang sendiri ke kita. Apalagi kalau kita berbuat baik ke orang, hal baik juga akan datang sendirinya. Iya. Aku tuh kagum sama kamu. Maksudnya pertama kita kan kenal kamu hanya sebatas melihat di video ya. Aku pikir ya anak-anak biasanya seusianya kamu kan masih muda gitu, dan ternyata pemikirannya kamu sudah cukup dewasa menurut kita ya kan. Betul. Kamu tuh sangat dewasa sekali ngadepin sakitnya kamu gitu, ngadepin lingkungannya kamu yang di situ tuh zaman-zamannya kamu zaman-zaman hura-hure kayak gitu-gitu. Iya, ya bener. kan? Tapi pernah nggak sih kamu protes gitu sama yang di atas? Kenapa sih kok aku? Jadi sebelum aku protes sudah diwanti-wanti sama orang tuaku, Kak. Udah diwanti-wanti, itu udah Allah gak akan ngasih cobaan itu, Kak, kalau kakak gak kuat. Allah tahu kalau kakak kuat, makanya kakak yang dikasih sakit itu, kakak yang diginiin sekarang gitu. Jadi aku mikir setiap aku down, ada omongan orang yang nyakitin aku tuh bilang ke diri aku sendiri kalau enggak, Allah ada sama aku kok. Ada Allah kok, meskipun mereka semua benci sama aku, mereka semua gak suka sama aku, mereka mau jauhin aku, ada Allah kok. Insya Allah aku bisa gitu. Aku sampai gitu. Ada Allah. Aku selalu gitu. Berarti mama sama papanya Kak Ocha sendiri sudah menanamkan itu ya. Karena dari mungkin kecil. Beliau sudah akan berpikiran di usia Kak Ocha yang masih muda kan berpikiran yang aneh-aneh dan melihat lingkungannya yang seperti itu, takutnya Kak Ochanya sendiri tidak kuat ya kan di situ. Karena usianya masih labil sekali. Masih labil. Bener, Kak, teman-temanku aja kalau putus cinta sampai ya Allah saya tangannya itu. Jadi buat teman-teman Sobat RTV yang merasa ujiannya kalian itu paling berat, paling masalah percintaan gitu, kita bisa belajar gitu dari kisah Kak Ocha ini gitu, bahwa setiap manusia itu pasti diuji dengan porsinya masing-masing. Kak Ocha nih, selama dari dulu sampai sekarang, apa sih yang bisa diambil pelajaran dari situ? Yang pertama, buat teman-teman, kalian jangan nyerah, kalian masih ada Allah. Serius, apapun masalah kalian hadapin, serahkan semuanya, keluhin ke Allah. Jangan sampai kalian nyakitin diri kalian sendiri, karena itu tuh gak guna banget, dan itu bakal ngecewain Tuhan kalian. Nah, dan itu yang bakal bikin kalian makin ke hal yang gak bener gitu. Yang kedua, jangan percaya sama orang, jangan terlalu gampang percaya sama orang. Jadi kayak semua orang emang bisa masuk ke dalam diri kita, tapi kalian harus milih-milih dulu siapa yang emang baik, siapa yang enggak. Karena kalau orang buruk udah masuk ke kita, kalian tidak bisa ngehandle-nya, itu kalian bakal terjerumus juga. Berarti tergantung lingkarannya kita juga. Tergantung pribadinya kita juga. Jadi meskipun lingkaran pertemanannya kita toksik, tapi kita bisa membatasi, insya Allah gak akan ikut ke dalam itu. Betul. Dan memang kita harus bisa memfilter juga. Dan untuk kejadiannya Kak Ocha itu whatever you do, whatever you have, apapun lah ya tentang masa lalu kamu, masa lalu dan sampai sekarang ini bisa setegar ini Kak Ocha. Kalau kita bisa petik pelajaran juga, bagaimanapun kita harus ikhlas sebenarnya. Iya, ya kan? Ikhlas.
yang Ikhlas dan ikhlas itu memang nomor satu. Apapun kalau sudah kita ikhlas, Jalanin hidup tuh akan enteng ya kan Kak Ocha. bener banget. oke, terima kasih buat Kak Ocha. Tetap semangat dong ya. Semangat pasti Kak. Senyum terus. Masih panjang perjalanan. Apalagi aku anak tertua tahu. Iya. Adikku 5. Itu harus jadi patokan ya berarti benar-benar. buat adik-adik Ya, gitu. this is not the end. Ya. So reach your ambition, your future masih panjang banget. Nah, dan semoga apa yang menjadi cita-citanya Kak Ocha bisa tercapai. Amin. Dan apa segalanya dan selalu Allah melindungi Kak Ocha. Amin. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Semoga bisa memotivasi banget ya buat yang nonton bagus. Dan buat Sobat RTV juga kita bagaimanapun banyak belajar. Kondisi kita, apapun kondisi kita itu harus bersyukur. Banyak bersyukur. Dan dengan kita melihat Kak Ocha sendiri yang sampai detik ini masih sangat bersyukur, ikhlas ya kan. Dan semuanya dari pikiran ya kan. Dari pikiran. Dari pikiran. Kalau pikirannya kita blank, banyak root. Banyak momen. Dikit-dikit diambil ruwet gitu ya. Jangankan yang kayak Kak Ocha, yang orang segar bugar pun bisa jadi down banget. Bahkan bisa lebih buruk ya kan, bisa sampai waduh putus asa dan sebagainya. Jadi kita harus lebih semangat, lebih memotivasi diri kita, lebih banyak bersyukur, lebih banyak ikhlas itu. Oke. Dan terima kasih sudah berbagi pengalamannya dengan kisahnya. Semoga terus sehat dan cita-citanya tercapai. Amin ya Allah. Cita-citanya mau jadi apa? Kalau sekarang pengen jadi dosen. Wow, semoga tercapai ya. Amin. Dosen yang memotivasi. Tapi jurusannya matematika loh ya. Wah, emang pinter dong ya berarti. Tapi Kak Ocha nggak ruwet ya mikir Enggak, matematika. alhamdulillah emang suka matematika. Oh gitu. Suka. Padahal Kak Ocha nggak boleh mikir ruwet, tapi sukanya yang ruwet. Iya, Mami juga bilang gitu. Kakak gak bakal sakit kan kalau mikir matematika gitu. Mungkin kalau ke kita Ya ya. itu spesialnya Kak Ocha gitu. Iya, betul. Yang katanya orang lain itu ruwet, katanya Kak Ocha tuh nggak ruwet. Betul. Jadi memang banyak pelajaran lah yang bisa diambil. Oke, terima kasih sudah hadir di studio kita kali ini. Semoga bisa memotivasi yang nonton. Dan buat RTV juga yang nonton sampai detik ini, terima kasih. Semoga bisa mengambil pelajaran, ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan see you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.